Assalamualaikum kawan-kawan, ketemu lagi dengan aku Sylvia. Kali ini aku mau ngomongin tentang hobi baru di usia 40-an ke atas. Sambil kita nikmati ini perjalanan menuju sekolah anakku yang paling kecil. Di usia 40 atau 45 gitu ya, itu kan rata-rata kita sudah pada besar anak-anaknya ya. Jadi rutinitas yang riwah itu untuk ngurus anak-anak itu sudah sangat-sangat berkurang. Jadi otomatis kita sebagai ibu rumah tangga punya waktu luang yang agak banyak ya kan. Jadi kemarin tuh aku ngerasa sangat-sangat bosan ya kalau udah selesai beberes semuanya sudah selesai. Itu terasa mau ngapain lagi gitu ya. Terus apalagi sesudah resign itu nggak ada aktivitas selain mengerjakan aktivitas ibu rumah tangga. Jadi ya karena aku entah dapet ide dari mana itu aku jadi kepikiran mau belajar baking. Tapi aku sendiri kan belum punya basic baking gitu ya. Jadi aku minta saran dari kawan-kawanku, adikku, terutama adikku ya, apa yang paling mudah bisa aku pelajari di sisi baking ini gitu. Jadi maksudnya menu apa gitu. Nah, adikku kasih saran kalau aku itu kalau yang paling mudah itu biasanya buat brownies ya, fudgy brownies. Dan alhamdulillah setelah aku kasih tahu ke suamiku itu ngizinkan. Habis aku ikut kelas fudgy brownies, 3 kali coba di baking di rumah dan langsung aku setelah ketiga kalinya itu aku open order fudgy brownies. Alhamdulillah banyak yang order dan sampai sekarang aku sudah punya marketku sendiri. Dan buat aku bisa baking fudgy brownies itu merupakan pencapaian yang luar biasa buat aku karena sebelum-sebelumnya aku nggak sama sekali nggak pinter nggak mahir di baking dan alhamdulillah bisa menghasilkan. Semenjak itu aku jadi suka baking. Aku belajar beberapa resep cake itu dari YouTube. Jadi aku rebake resep dari orang lain dan videonya ada di channelku ini. Nah itu tadi baking adalah hobi baruku yang pertama aku mulai di tahun 2025 di usia 45 tahun. Oh ya, ini aku lagi berhenti sejenak ya, nunggu suamiku beli sarapan. Lanjut lagi, hobiku yang kedua yaitu ngonten. Jadi awalnya di tahun 2025 akhir itu di Desember aku coba-coba daftar Shopee Affiliate. Awalnya aku itu penasaran apa betul itu Shopee Affiliate itu bisa menghasilkan uang. Jadi aku daftar dan aku pelajari bagaimana caranya bisa sukses di Shopee Affiliate itu. Dan aku itu fokus di pembuatan Shopee videonya. Karena kalau itu kan ada dua ya, ada di Shopee Video dan share link. Aku juga share link, tapi aku lebih fokus di pembuatan Shopee videonya. Dan alhamdulillah di bulan Januari itu sudah ada dapat income dari Shopee affiliate-nya. Karena di Shopee affiliate itu aku fokus di video, pembuatan video. Jadi mau nggak mau aku lebih banyak buat konten ya, konten produk gitu. Nah, pembuatan konten ini jadi membuat aku menikmati kegiatan konten ini. Terus aku belajar dari medsos juga cara-cara ngedit yang ringan-ringan lah, nggak usah yang ribet-ribet buat kepala pening ya kan. Nah, terus aku juga denger itu kalau di Facebook dan di IG juga bisa menghasilkan dari konten. Kalau yang terakhir ini masih aku pelajari tapi sudah aku jalani gitu. Sudah mulai buat-buat konten di IG dan di Facebook. Facebooknya itu kalau nggak salah yang model FB Pro ya. Walaupun belum menghasilkan tapi aku betul-betul sangat menikmati hobi baru ini. Walaupun belum menghasilkan tapi aku merasa ditantang untuk mengupgrade pengetahuan ya di bidang edit, kemudian tentang video, kemudian ya ini tadi storytellingnya aku mulai pelajari, aku upgrade lagi. Apalagi kalau kontennya itu berisikan tips-tips gitu ya, atau ilmu yang bisa di-share, dibagi ke rekan-rekan sekalian, wah luar biasa, bahagia kalau apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Awal mau jualan brownies kemarin itu juga aku ragu-ragu gitu, apakah ada yang beli gitu, karena aku kan pemula ya, pemula penjual brownies di kotaku. Dan sampai sekarang itu aku baru pede ya jualan brownies itu aja kalau di baking.
Jadi menu-menu lain gitu kayak, cake atau apa itu aku belum berani, walaupun sudah aku pelajari, cuman belum pede untuk open order. Ngonten juga sebenarnya aku dulu ragu ya, malu gitu, karena aku kira kalau ngonten itu harus tampilin wajah gitu. Jadi awalnya aku nggak pede, untuk tampilin wajah di kamera. Karena aku memang orangnya nggak suka foto-foto gitu, nggak suka posting-posting kehidupan pribadi gitu, awalnya nggak suka. Terus ngomong kayak gini juga aku sebenarnya, betul-betul nggak berani gitu ya, dan nggak punya skill sama sekali di storytelling. Tapi karena nengok-nengok, di medsos, di IG gitu tentang orang-orang yang berhasil, terus bagaimana mereka memulai, konten, bagaimana mereka memulai terjun di Shopee affiliate itu sangat-sangat memberi inspirasi gitu. Jadi aku semangat, kenapa nggak bisa gitu. Mereka juga dulu mulainya itu dari nol, sama kayak aku gitu. Jadi walaupun usiaku sudah 46 ini, aku rasa nggak ada yang, apa namanya, tidak ada yang terlambat lah. Yang penting kita mau belajar, mau berusaha, dan sungguh buat aku itu, bahagia dengan kedua hobi ini ya, karena ternyata, aku bisa gitu, menurut aku itu aku bisa. Jadi di usia 46 ini aku punya skill baru, kalau baking itu di usia 45 ya kemarin itu, aku betul-betul bahagia karena memang baking itu nggak ada di pikiranku gitu, aku juga nggak mahir-mahir masak untuk di rumah gitu juga aku jarang ya, karena kemarin itu aku kerja, jadi jarang masuk dapur kecuali menu-menu yang, biasa aja kayak tumis-tumis, masak indomie, masak nasi goreng itu masih bisa lah ya kan. Tapi kalau yang sudah pakai bumbu rempah-rempah begini begono gitu aku sama sekali dulunya nggak bisa. Tapi sesudah, jadi ibu rumah tangga dan, anakku sudah besar-besar itu aku punya banyak waktu untuk belajar masak. Ya alhamdulillah, bisalah aku masak untuk keluargaku gitu. Jadi kawan-kawan yang sudah di atas 40-an, atau yang kayak aku nih yang sudah 45, 46, eh, bisalah dipertimbangkan untuk mulai lagi mengasah hobi ya, mengerjakan hobi yang dulu pernah kita geluti, yang pernah kita senangi, tapi yang pasti hobinya itu yang sesuai lah dengan usia kita ya kan. Mungkin kawan-kawan bisa menjahit, melukis, atau apalah itu yang bisa menyenangkan kita ya, merilekskan pikiran kita. Coba, aku saranin dicoba mulai lagi dilakukan untuk merilekskan pikiran kita, badan kita, yang tentunya juga hobinya nggak buat kita capek gitu. Apalagi kalau bisa menghasilkan hobi yang dikerjakan dan bisa menghasilkan uang itu luar biasa, Masya Allah, rezeki juga ya kan. Jadi kawan-kawan walaupun sudah, usia 40-an tahun kita ini jangan ragu untuk mencoba hal-hal kecil yang baru yang kita sukai, nggak perlu harus langsung jago, nggak perlu harus langsung pintar, yang penting bisa buat kita senang. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam hangat untuk semua ibu-ibu hebat di luar sana. Assalamualaikum.